Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok keempat akan memaparkan proyek pengganti UAS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan judul Mitigasi Bencana Banjir khususnya pada wilayah Sulawesi Tengah. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenankan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4 sendiri. Yang pertama, Lila Vimala dengan NIM F521230001. Lalu saya sendiri, Syafira Humaira dengan NIM F521230015. Lalu Zarnatifa Aladia Nurba dengan NIM F521230017. Syahril Ramadan dengan NIM F521230021 dan Muhammad Dafa Al-Hafiz Demonti dengan NIM F521230023. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu topik apa yang kami angkat. Nah, di sini yakni bencana banjir. Apa sih itu bencana banjir? Bencana banjir merupakan salah satu ancaman utama yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, dengan karakteristik geografis yang terdiri dari pegunungan, sungai besar, dan wilayah pesisir, daerah ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap banjir, terutama saat musim hujan tiba. Nah, dampak dari bencana banjir berupa merusak infrastruktur dan juga mengancam keselamatan jiwa. Upaya dari mitigasi banjir menjadi krusial untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Nah, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis sistem kompleks dalam mitigasi bencana banjir adalah dengan melalui pemodelan sistem dinamis menggunakan perangkat lunak Vensim. Nah, pada bagian yang pertama, yakni causal loop diagram. Nah, causal loop diagram ini apa sih? Nah, causal loop diagram atau disebut juga dengan CLD merupakan penggambaran dinamika sistem penyebab dan dampak banjir. Diagram ini menunjukkan interaksi antar variabel seperti curah hujan, saluran drainase, jumlah bendungan, hingga kesadaran masyarakat terhadap risiko dan jumlah korban banjir. Terdapat di loop penguat, reinforcing, dan penyeimbang, balancing, yang menjelaskan bahwa banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti hujan, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur dan perilaku manusia sendiri. Program edukasi dan evakuasi terbukti berperan penting dalam menurunkan jumlah korban banjir, sedangkan peningkatan infrastruktur seperti bendungan dan drainase membantu mengurangi risiko banjir secara langsung. Nah, selanjutnya pada slide ini ditampilkan sebuah causal loop diagram yang menggambarkan dinamika sistem penyebab dan dampak dari banjir sendiri. Dari diagram ini bisa dilihat bahwa ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi dalam meningkatkan maupun menurunkan risiko banjir dan jumlah korban. Misalnya, peningkatan curah hujan secara langsung meningkatkan risiko banjir. Apalagi jika saluran drainase dan jumlah bendungan tidak memadai. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan saluran drainase dapat membantu menekan risiko banjir. Ini ditunjukkan dalam loop B1 sebagai loop penyeimbang. Sini. Lalu, selanjutnya ketika risiko banjir meningkat, maka potensi jumlah korban juga meningkat. Namun, jika tingkat evakuasi tinggi, korban banjir dapat ditekan. Ini tergambar pada loop B3 di sini. Nah, di mana kesadaran masyarakat yang meningkat sebagai hasil dari program edukasi akan mendorong evakuasi lebih cepat dan efektif. Sini, sini, sini. Lalu kita juga melihat bahwa banjir berkontribusi pada angka kematian, yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah penduduk sendiri. Ini merupakan loop penyeimbang lainnya, yaitu loop B2. Bisa dilihat di sini. Sedangkan loop R1 dan R2 adalah loop penguat.
R1 memperlihatkan bagaimana curah hujan terus meningkatkan risiko banjir. Di sini. Dan R2 menunjukkan bahwa semakin banyak program edukasi, maka kesadaran masyarakat meningkat, yang selanjutnya berdampak baik dalam mengurangi risiko dan jumlah korban banjir. Kesimpulannya, pengurangan dampak banjir tidak hanya bisa dilakukan dari sisi fisik, seperti bendungan, tapi juga melalui pendekatan edukatif dan kesiapan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengenai causal loop diagram. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zarnativa Adiani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pendekatan stock and flow, di mana jumlah penduduk ini berperan sebagai stok utama yang dipengaruhi oleh dua aliran utama, yaitu menambah penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan mengurangi penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kematian serta evakuasi akibat banjir. Nah, jumlah penduduk khususnya di daerah rawan menjadi faktor kunci dalam menentukan jumlah korban banjir. Nah, korban banjir akan meningkat seiring dengan bertambahnya populasi di daerah rawan dan naiknya resiko banjir, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti curah hujan dan kapasitas infrastruktur, termasuk jumlah bendungan dan saluran drainase. Nah, untuk mengatasi dampak negatif banjir, sistem ini menunjukkan adanya mekanisme loop pengendali atau balancing loops seperti peningkatan jumlah bendungan, itu ada loop B1, pengurangan populasi melalui kemudian ada loop B2, serta proses evakuasi penduduk dari daerah rawan, itu ada loop B3 seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, di sisi lain terdapat juga loop penguat atau reinforcing loops. Nah, seperti peningkatan curah hujan yang memperparah resiko banjir, itu ada R1, serta program edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan evakuasi, itu ada R2. Nah, sehingga membantu mengurangi jumlah korban banjir. Secara keseluruhan, model ini menekankan pentingnya intervensi terencana, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, maupun pengelolaan populasi untuk mengendalikan resiko banjir dan meminimalkan korban jiwa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait stack and flow selanjutnya dari penjelasan teman saya. Nah, di sini terdapat jumlah penduduk yang di dalamnya itu berisi intake, menambah penduduk, kurang mengurangi penduduk. Initial value-nya adalah populasi awal. Kita oke, kemudian kita lihat di populasi awal itu nilainya itu ada 10.000 jiwa. Kemudian jumlah penduduk itu dia menambah penduduk dari tingkat kelahiran. Kita lihat di penambahan penduduk, di sini terdapat tingkat kelahiran 0 tambah jumlah penduduk 0. 0 ini merupakan variabel, nama variabel dari jumlah penduduk dan juga tingkat kelahiran. Kemudian pada tingkat kelahiran kita lihat ada 100 jiwa. Selanjutnya jumlah penduduk juga akan mengalami pengurangan penduduk dari tingkat kematian. Nah, di mengurangi penduduk ini terdapat jumlah penduduk 0 kurang tingkat kematian 0. Selanjutnya, pada tingkat kematian, di sini terdapat data dari korban banjir 0. Nah, selanjutnya kita lihat ketika kita run, kita akan melihat penambahan jumlah penduduk di setiap tahunnya. Nah, di sini jumlah penduduk itu akan bertambah dari 10.000 sesuai dengan populasi awalnya. Selanjutnya, kita lihat pada jumlah penduduk daerah rawan. Di jumlah penduduk daerah rawan ini diisi oleh intake, jumlah penduduk 0, dikurang jumlah penduduk daerah rawan 0, dikurang penduduk yang dievakuasi 0. Nah, initial value-nya yaitu 3.000. Di sini jumlah penduduk 0 yang tadi sudah kita isi oleh populasi awal yaitu 10.000, dia akan dikurang oleh jumlah penduduk daerah rawan 0 atau 3.000. Kemudian dikurang oleh penduduk yang dievakuasi nantinya. Kita oke, kemudian kita coba run. Di sini terdapat jumlah penduduk daerah rawan 0 yang setiap
tahunnya dia itu akan naik turun grafiknya. Jadi nanti dari jumlah penduduk daerah rawan nol kita bisa lihat bahwa ada 3.000 jiwa yang menempati daerah itu, kemudian pada tahun 2016 dia akan grafik ini turun yang artinya penduduk sudah tidak menempati daerah itu. Kemudian pada tahun 2017 dia akan naik seperti tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, kita lihat di bagian penduduk yang dievakuasi nol. Nah, di sini penduduk yang dievakuasi itu terdapat jumlah penduduk nol dikurang korban banjir nol. Jadi nantinya jumlah penduduk nol yang sesuai dengan populasi awal itu, atau bisa juga kita bilang sesuai dengan tingkat kelahiran dan juga tingkat kematian, itu akan kita kurang dengan korban banjir nol. Kemudian bila kita run, di penduduk yang dievakuasi itu akan melihat data seperti ini. Jadi nanti data penduduk yang sudah dievakuasi itu setiap tahunnya akan meningkat. Yang artinya setiap tahunnya penduduk yang dievakuasi itu semakin meningkat dan juga korban banjir semakin menurun. Selanjutnya ada variabel-variabel yang mempengaruhi resiko banjir. Selain salah satunya yang sudah disebutkan oleh teman saya, yaitu jumlah penduduk daerah rawan, kita akan membahas tiga variabel lain yang mempengaruhi resiko banjir. Yang pertama, ada jumlah bendungan yang mengurangi resiko banjir. Di sini jumlah bendungan memiliki nilai sebanyak 34, karena di Sulawesi Tengah terdapat 34 bendungan yang sudah dibangun. Kemudian ada saluran drainase yang mempengaruhi yang mengurangi resiko banjir. Di sini nilainya yang nilai dari variabel saluran drainase ada sebanyak 1.200, karena kami memperkirakan bahwa panjang dari saluran drainase jika ditotal adalah sebanyak 1.200 km. Kemudian ada curah hujan yang menambah resiko banjir. Di sini kami memasukkan nilai 2.500 karena dengan memperkirakan bahwa curah hujan yang terjadi itu adalah sebanyak 1.200 yang terjadi dalam satu tahun adalah 2.500 mm. Dan lanjut kita masuk ke risiko banjir. Di sini risiko banjir itu memiliki rumus jumlah bendungan dikali dengan saluran drainase dan dibahagi dengan curah hujan dikali jumlah penduduk daerah rawan. Dan ketika yang dihitung dalam satuan per tahun, dan ketika di run nanti dia akan menampilkan grafik seperti ini yang bergelombang seperti ini, dan di tabelnya akan menampilkan nilai seperti ini. Di tahun 2015 dia memiliki nilai 0,000544, dan di 2016 dia turun menjadi minus. Di 2017 dia kembali naik menjadi 0,005. Selanjutnya kita masuk ke program edukasi yang dipengaruhi oleh risiko banjir, karena ketika terjadi risiko banjir itu mempengaruhi program edukasi yang dia men-trigger program edukasi. Di sini rumus yang ada di dalam program edukasi adalah risiko banjir dikalikan dengan 100. 100 di sini itu adalah banyaknya penyelenggaraan program edukasi di setiap tahunnya. Kemudian yang dari program edukasi itu meningkatkan kesadaran masyarakat, karena dengan edukasi masyarakat akan semakin sadar. Nah, di sini dilakukan rumus program edukasi dikalikan dengan program edukasi ditambah 50. 50 itu adalah nilai yang kami masukkan sebagai perantara untuk kesadaran masyarakatnya.
Kemudian ada tingkat evakuasi yang mengurangi korban banjir, karena semakin tinggi tingkat evakuasi, semakin sedikit korban banjir. Kemudian di sini ada rumus dari tingkat evakuasi. Rumusnya itu adalah penduduk yang dievakuasi dibagi dengan jumlah penduduk daerah rawan dan memiliki nilai awal sebanyak 50 orang. Ketika di run, dia akan menampilkan grafik seperti ini, yang pada awalnya dia naik, turun, kemudian dia akan semakin turun. Penurunan yang signifikan itu terjadi pada tahun 2025, di mana dia sudah menyentuh angka 19. Ya. Dan untuk tabelnya sendiri seperti ini. Dan yang terakhir itu ada korban banjir 0. Di sini rumusnya adalah resiko banjir dikalikan dengan jumlah penduduk dikurangi dengan kesadaran masyarakat dan dikalikan dengan tingkat evakuasi yang dihitung secara dalam satuan tahun. Ketika lihat tabelnya, grafiknya akan menunjukkan gelombang seperti ini, naik turun, dan tabelnya nilai dari tabelnya itu seperti ini. Ini adalah grafiknya, ya, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini untuk skenario-nya, di sini kami mengambil skenario penambahan bendungan, yaitu dengan kondisi awal jumlah bendungannya ada 34. Di sini untuk mengurangi resiko banjir, kami meningkatkan jumlah bendungan menjadi 40. Dengan peningkatan jumlah bendungan ini, itu memberikan dampak yang signifikan, yaitu jika jumlah bendungan ini naik, maka risiko banjir juga akan ikut turun. Nah, jika risiko banjir ini menurun, jumlah korban juga akan ikut menurun. Nah, jika korban banjir menurun, maka penduduk yang akan dievakuasi juga akan ikut menurun. Dan jika penduduk yang dievakuasi menurun, maka tingkat evakuasi juga akan menurun. Jika tingkat evakuasi menurun, maka masyarakat akan lebih aman terhadap lingkungan yang rawan banjir gitu. Oke. Di sini kita dapat lihat pada pensilnya. Di sini ketika kita simulasikan, di sini setelah menambahkan jumlah bendungan ini menjadi 40. Nah, teman-teman dapat melihat untuk bagian jumlah bendungannya yang awalnya 36, kondisi awalnya. Nah, setelah kondisi penambahannya menjadi 40, maka seperti yang saya jelaskan, resiko banjirnya juga akan ikut menurun. Nah, jika resiko banjir menurun, maka korban banjirnya juga akan ikut menurun. Dapat dilihat pada grafik ini, itu pada tahun 2024. Pada kondisi awal di sini korban banjirnya itu terdapat pada angka 4.172. Nah, ketika dilakukannya penambahan atau peningkatan bendungan sebanyak 40, maka korban banjirnya menurun menjadi 4.018. Nah, di sini jika korban banjirnya ikut menurun, maka penduduk yang dievakuasi juga akan menurun. Dapat dilihat pada grafik sini, pada tahun 2025, ini terdapat 23.864 penduduk yang dievakuasi pada kondisi awal. Nah, setelah ditingkatkan jumlah bendungannya, di sini kita bisa lihat pada grafiknya, kondisi penambahan bendungannya itu angkanya mencapai 22.688.
Sini kita dapat melihat bahwa penduduk yang dievakuasi itu menurun setelah kita menambahkan bendungannya. Nah, kalau misalnya jika penduduk yang dievakuasi ini menurun, otomatis juga tingkat evakuasinya juga akan ikut menurun. Nah, jika tingkat evakuasi ini menurun, maka lingkungan yang masyarakat yang rawan banjir itu akan merasa lebih aman. Mungkin seperti itu saja penjelasan singkat dari saya terkait skenario-nya.